batin yang sangat menjijikkan. Jadi selagi rahasia orang lain, walaupun mungkin sudah tidak bersahabat lagi, hendaknya tetap dijaga, kata beliau. Tetap dijaga. Karena seperti apapun walaupun terputus hubungan, karena itu rahasia, tentu dia tidak akan pernah ingin rahasia dia itu disampaikan kepada siapapun, walaupun sudah ada berkawan lagi. Tidak akan pernah dia ridho kalau rahasia dia itu disampaikan ke orang lain. Maka adabnya dalam bersahabat seperti itu. Walaupun terjadi mungkin keragaman hubungan, terputusnya hubungan, tetap tidak dibenarkan membuka rahasia yang pernah dulu disampaikan kepada kita. Wasitrul uyubil lati 'alimaha bi ghaibatihi wa hadratihi bal yatajahalu 'anhu. Di samping menutup rahasia saudara atau sahabat tersebut, juga hendaknya menutupi aib dia yang kita ketahui. Menutup aib dia, jangan sampai dibuka walaupun dia tahu. Jangan dibuka di depan dia maupun di belakang dia. Fi ghaibatihi wa hadratihi. Di belakang dia maupun di depan dia. Jangan pernah disingkap itu. Hendaknya disapir, ditutup aib-aib yang diketahui. Bagaimana sikap kita? Yatajahalu anhu, pura-pura tidak tahu saja, seperti tidak pernah tahu istilah aib dia. Mungkin dapat dari orang cerita tentang aib dia. Ketika depan dia seakan-akan tidak tahu saja. Jangan dibeberkan baik depan dia maupun di belakang dia. Ini adab bersahabat. Wa in ta'allaqa bi haqqillah, sekalipun aib dia itu berkaitan dengan haknya Allah. Haknya itu hukumannya Allah. Talabat nisatri mustahabbi, karena dianjurkan untuk menutupi aib saudara muslim. Walau ma'al musaramati, sekalipun ada perasaan jengkel karena kecewa kok dia punya aib seperti itu, tetap adanya ditutup, jangan dibeberkan. Sekalipun aibnya itu berkaitan dengan hukuman Allah. Contohnya haknya Allah itu mungkin ya zina itu kaitan dosa dengan Allah. Kita tahu, ya sudah, jengkel, kesal, tapi jangan sampai dibeberkan. Cukup ditutup saja. Pura-pura tidak tahu. Balian saja anhu, kata Imam Nawawi, pura-pura tidak tahu saja. Karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu wasukutu ala tablighi ma yasuhu ayyuhsinuhu mimma damatin nasi iyyahu. Hendaknya diam daripada menyampaikan sesuatu yang membuat dia sedih, berupa cacian orang kepada dia. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang membuat sahabat itu sedih. Mungkin ada orang ejek dia, tidak usah disampaikan, tidak perlu. Itu adabnya bersahabat. Jangan semuanya diumbar. Kita tahu nih, bersahabat dengan si A, ternyata ada orang bilang ke kita, "Aduh, saya tidak suka dengan dia. Kalau dia tuh orangnya saya tidak cocok sama pokoknya." Macam-macam. Maka ketidaksukaan orang itu yang kita tahu tidak perlu disampaikan. Wasukutu ala tablighi ma yasuhu mimma tabatin nasiyahu. Diam saja. Jangan sampai disampaikan ketidaksukaan orang kepada dia yang membuat hatinya sedih. Tidak usah disampaikan. Tidak ada gunanya juga. Lebih baik diam saja, jangan disampaikan. Falyaskut an kulli kalamin yukrihu jumlatan wa tafsilatan. Kata beliau, hendaklah diam, maksudnya tidak berkata-kata, tidak menyebutkan setiap ucapan yang membuat sahabat kita itu merasa tidak senang, baik secara global maupun secara terperinci. Kalau secara global tadi kita berteman dengan si A, ada orang bilang, kata si C, aku tidak suka dengan si A, pokoknya bilang tidak suka, itu global namanya.
Maka kita tidak perlu ngabarkan, si dia tidak suka dan kamu, tidak perlu. Karena pasti dia tidak senang nanti hati dia, merasa sendiri ada orang yang suka dari dia. Atau mungkin ucapan orang, celaan orang yang sifatnya terperinci, menyebutkan kekurangan dia, Ternyata ada orang cewek bilang, kata cewek, itu kalau baca Quran itu suaranya cetek, enak dengarnya itu, ganggu kuping saya. Ini kan terperinci, menyebutkan ketidaksukaan orang secara terperinci kepada kawan kita. Itu juga tidak perlu disampaikan. Kemarin saya ketemu sama cewek ngomong ke dia, kata dia tidak suka dengan kamu. Kalau kamu baca Quran pun ganggu dia itu. Suaramu pun jelek, apalah. Itu kan terperinci namanya. Maka hal semacam ini tidak perlu disampaikan. Ini adabnya dalam bersahabat. Hal-hal yang membuat sedih, kecewa hati dia, yang di situ sebenarnya tidak dibutuhkan, itu tidak usah disampaikan. Tidak ya, diam saja. Kecuali ada pengecualian. Illa idza wajaba 'alaihi al-hukmu fi amri bil ma'ruf. Kecuali bila mana wajib untuk diungkapkan dalam urusan seperti memerintah kebaikan, yang sekiranya itu mungkin dia agak tersinggung, gak masalah. Contoh, kawan kita yang tadi saya itu bilang ke sahabat kita, kalau saya tengok selama saya perhatikan tidak pernah sembahyang gitu. Tidak pernah ada sembahyang. Ini kan kita dapat informasi kalau dia tidak pernah sembahyang, atau kalau dia dapat informasi, saya dulu dengar dekat rumah dia ngomong depan orang tuanya keras gitu. Nah ini kan kekurangan dia nih, disampaikan oleh orang lain. Nah kalau ini wajib untuk disampaikan supaya memerintahkan dia, kawan jangan seperti itu, cobalah sembahyang, kawan kalau ngomong dengan orang tua jangan dikeraskan suara. Nah ini tidak masalah, menyampaikan komentar orang tentang dia yang sifatnya memang harus disampaikan, sifatnya amar ma'ruf, karena ada nilai untuk memperbaiki dia. Tapi kalau yang sifatnya tidak ada kebaikan untuk dia, itu tidak perlu. Seperti tadi komentar orang, tiba-tiba orang tidak suka, untuk apa disampaikan? Orang tidak suka dari dia, hanya bikin susah hatinya saja. Nah kan tidak ada guna. Tapi kalau ada informasi komentar orang tentang dia yang sifatnya mendorong kita untuk menyampaikan amar ma'ruf, itu malah diharuskan. Atau juga di sini au-nahyin 'an munkar, atau sifatnya untuk melarang dari kemungkaran. Kata si Cek, Hamzah, tahu dah temanmu si A itu aku nengok kemarin itu main bola, main futsal itu tidak pakai, istilahnya itu celananya pendek gitu, naik ke atas, itu kan kemungkaran. Nah, komentar orang sesuatu yang mungkar terjadi pada dia, maka kita tidak masalah nyampaikan. Awal kabarnya kemarin aku main bola cara pendek. Nah itu kan kemungkaran. Nah itu tidak apa-apa, sampaikan saja komentar orang tentang dia yang sifatnya memang perlu kita utarakan supaya kita cegah dia daripada melakukan kemungkaran. Nah kalau ini tidak masalah, kata Imam Nawawi. Walau jadi rukhsatan fi sukun, yang kita tidak menemukan keringanan untuk berdiam diri. Malah kalau dibiarkan, justru kita ini bukan sahabat yang baik namanya. Ya ada sesuatu yang perlu diluruskan atau ada sesuatu yang perlu dicegah, malah kita biarkan. Dapat informasi dari orang, kita biarkan. Nah ini malah ini bukan sahabat yang baik sebenarnya nih. Fa'idza kana yubali bi karahatihi, sehingga kata Imam Nawawi tidak masalah walaupun dia tidak senang. Nah, sampaikan saja karena ini sifatnya amar ma'ruf sama nahi munkar. Fa'idza kana yubali bi karahatihi, dalam kondisi itu kita tidak memperdulikan senangkah dia, tidak senangkah dia, tidak usah pedulikan. Nah, karena ini sifatnya untuk kebaikan dia. Fa inna dzalika ihsanun ilaihi fit tahqiq, karena sesungguhnya hal demikian justru adalah kebaikan kita kepadanya pada sesungguhnya adalah kebaikan untuk dia. Nah, sebenarnya itu adalah kebaikan untuk dia, walaupun dia tidak senang dapat laporan komentar orang, dia ngomongnya keras depan orang tua dia, sampaikan saja. Nah, itu tidak masalah.
komentar orang lain kepada dia. Tapi yang tadi, kalau komentar orang lain kepada dia yang sifatnya tidak ada unsur amar ma'ruf nahi munkar, tidak bisa, hanya bikin susah dia aja. Ada kawan ngomong, saya tidak suka sama kawan itu, tidak usah disampaikan, tidak ada gunanya. Itu bikin sedih dia aja. Jadi sayangnya ada orang tidak suka dan saya kan bikin kepikiran dia, bikin tidak tenang dia aja. Kalau semacam itu tidak usah. Karena kata Imam An-Nawawi ini adab yang ketiga. Warahmi pada yang keempat dalam persahabatan, iblahu ma yasruhu min sana'in nasi alaihi ma'amir haril farhi fa inna hirwa dzalika faqdul hasad. Adab yang keempat dalam persahabatan hendaknya menyampaikan sesuatu pujian orang lain kepada dia yang sehingga bikin dia senang. Itu malah bagus, dianjurkan. Yang si C tadi ngomong, Hamzah, kamu kawan sama si A? Ya, kawan saya suka dan dia bagus orangnya seperti ini. Kalau itu sampaikan. Lagi duduk bareng sama si A. Kemarin saya ketemu sama si C, dia ngomong kamu tuh orangnya gini, bagus ini, punya kelebihan. Kali itu tidak masalah. Sampaikan kata Imam Al-Ghazali. Ini adab dalam bersahabat. Sesuatu yang membuat dia senang, komentar baik orang lain, sampaikan. Tapi kalau komentar buruk orang lain yang tidak berfaedah, yang membuat dia sedih, diam, jangan disampaikan. Itu hanya membuat susah hatinya saja. Tapi kalau ada komentar orang, justru dianjurkan disampaikan, malah tidak dibenarkan kalau kita diam. Kenapa alasannya tidak dibenarkan diam? Kenapa kita tidak dibenarkan kalau kita tidak nyampaikan? Ini alasannya. Fa inna ikhfa adzalika mahdul hasan. Kok kita tidak mau nyampaikan komentar baik orang? Kita tahu ini sahabat kita di komentar baik sama orang lain, kok kita tidak mau nyampaikan? Ini kata Imam An-Nawawi termasuk mahdul hasan, merupakan bentuk daripada kedengkian. Karena kita tidak suka kalau kita dipuji orang. Karena kita tidak senang orang lain memuji, menyebut-nyebut kebaikan teman kita. Jadi justru itu tidak dibenarkan. Kalau kita diam, malah tidak bagus. Hendaknya kalau memang ada orang yang disampaikan, yang sekiranya jangan dilebih-lebihkan, dibumbu-bumbu, bikin dia nanti melayang-layang sehingga timbul ujung, timbul bakat itu. Sampaikan apa adanya saja. Apa alasannya? Wa qad qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza habba ahadukum aqahu falyukhbirhu." Bila mana salah seorang dari kalian menyukai, menyenangi saudaranya, maka hendaklah kabarkan kepada dia. Sampaikan kepada saudara kita itu. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan dia, hendaknya diinformasikan, dikabarkan. Karena itu akan menjadikan senang hati. Karena para hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata afdalul a'mal ba'dal fardhah, amalan yang paling utama selepas ibadah-ibadah fardu, salat, zakat, puasa, haji, umroh, yang fardu itu yang paling utama itu bukan yang lain-lain. Ternyata amalan yang paling utama disabdakan oleh Rasulullah selepas amalan fardu itu bukan salat sunnah ya. Itu bukan puasa sunnah ya. Amalan yang paling utama yaitu idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan rasa senang di hatinya orang beriman. Ya, itu yang paling utama karena sifatnya amalan ini ingin merembet kebaikan untuk orang lain. Kalau salat sunnah itu untuk diri pribadi, tidak ada kaitan orang lain. Ini bukan mengertikan salat sunnah, bukan. Maksudnya jangan sampai kita ini menganggap hati ini biasa-biasa saja. Ternyata memasukkan rasa gembira kepada saudara muslim itu amalan luar biasa. Itu amalan luar biasa. Ini termasuk min husnil khuluq, akhlak yang baik. Dan Nabi juga pernah bersabda, "Ma min syai'in afdala fil mizan yaumil qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling memberatkan timbangan di mizan nanti melebihi akhlak yang bagus. Ternyata bukan sembahyang kan? Yang paling memberatkan kata Nabi, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu amalan yang lebih memberatkan fil mizan dalam timbangan amal pada hari kiamat min husnil khuluq, melebihi akhlak yang baik. Termasuk akhlak baik itu bikin hati orang senang. Nah itu.
Jadi amalan membuat senang hati orang Islam itu bukan amalan sembarangan ternyata. Maka Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin qalbin. Sampai dikatakan seperti itu. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sifat kebaikan itu hanya bermuka manis ketika bertemu dengan saudara. Karena memandang saudara dengan wajah yang enak itu bikin hatinya nyaman. Sampai dikatakan seperti itu. Karena ini amalan yang besar, amalan yang besar. Bahkan sangat berat timbangannya di akhirat nanti. Maka kalau ada orang lain menyampaikan kebaikan, sanjungan, pujian yang membuat senang hati saudara, sampaikan saja. Ini adab dalam bersahabat. Kemudian wa husnul isqa'i indal hadis. Ketika dia bicara hendaknya menampakkan rasa atau sikap mendengar dengan baik. Berarti kebalikannya, termasuk adab yang tidak baik itu apa? Kalau ada orang bicara, dia menampakkan sikap yang tidak menyenangkan. Awalnya bercakap di lantaknya main HP. Awalnya subuh-subuh mendengar. Nah, ini termasuk kurang tepat ini namanya. Nah, ya, itu termasuk bagian daripada akhlak. Bahwasanya husnul isra' indal hadis, menampakkan sikap benar-benar memperhatikan ketika dia bicara. Nah, itu bagian adab dalam bermuasyarah, dalam bersahabat. Karena semua manusia ini, para hadirin Bapak Ibu, senang kalau dihargai. Semua manusia, siapapun, mau Pak Kiai, mau Pak Ustadz, semuanya senang. Orang umum pasti senang dihargai. Maka kalau kita juga ingin dihargai, hendaknya kita juga menghargai orang lain. Salah satunya ketika sahabat kita bicara, dengarkan dia dengan baik. Nah, tampakkan sikap mendengar dengan baik. Jangan sampai menampakkan sikap yang seperti tidak menggubris. Ini bagian akhlak. Maka Nabi Muhammad itu mencontohkan, sampai dalam riwayat para sahabat Nabi itu tidak ada merasa yang lain lebih utamakan melebihi. Semuanya merasa memiliki kedudukan diistimewakan oleh Nabi. Maksudnya apa? Nabi itu memperlakukan adil, sama aja, tidak ada pandang bulu, tidak ada dibeda-bedakan. Sehingga sahabat itu tidak ada merasa iri hati. Begitu luar biasa akan Nabi. Sahabat ini bilang, aku rasanya sahabat yang paling disayangi Nabi. Aku sahabat yang paling dimaklumi Nabi. Aku sahabat yang paling diperhatikan Nabi. Saking Nabi itu pandai betul gitu. Nah, tidak ada, kalau yang ini bicara dihargai, kalau ini biasa saja. Tidak ada. Nabi sama-sama, semuanya merasa disikapi dengan istimewa. Nah, ini cara Nabi mengajarkan kita untuk bermuasyarah, berhubungan dengan sahabat. Berikutnya watakul umar fihi, hendaknya tinggalkan berdebat dengan kawan, dengan sahabat. Apalagi perdebatan tidak penting yang menimbulkan perpecahan hati. Nah, itu dihindari saja. Nabi bahkan pernah bersabda ada 3 jaminan itu. Apa sabda beliau? Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Wa ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasana khuluquhu. Kata Nabi, aku jamin sebuah istana di dekat pinggiran surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia sebenarnya benar posisinya. Karena memang berat itu kalau mempertahankan atau meninggalkan perdebatan karena kalah, salah, itu wajar. Ini tidak, dia sebenarnya posisi kuat, posisinya benar, tapi demi menjaga hati saudara daripada bertengkar, pecah hati, lebih baik kalah. Maka kata Nabi, orang seperti ini aku jamin surga, sebuah istana itu dia, sebuah istana nanti di surga. Nah itu, jadi amalan meninggalkan perdebatan. Dan Nabi, Allah sendiri juga menyebutkan para hadirin, sebenarnya ini bukan untuk hanya bersahabat, untuk sesama orang Islam. Apa kata Allah?
Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ini nasihat dari Allah. Wala tanaza'u, jangan kamu berbantah-bantahan, jangan kamu engkel-engkelan, jangan kamu tekar-tekar. Apa efeknya? Allah sebutkan itu. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum, kamu akan bercerai-berai dan kekuatanmu akan runtuh. Nah, makanya umat Islam sebanyak apapun kalau sudah bertengkar, sudah lemah, sudah kekuatannya, tidak akan ada kekuatan lagi. Watan hadari hukum, hilang kekuatan itu. Memang pertengkaran itu memang itu faktor utama kehancuran dalam sebuah tubuh umat. Nah, sebenarnya urusan pertengkaran itu bukan hanya untuk sahabat, untuk semua umat Islam. Tidak boleh yang namanya bertengkar, tidak boleh namanya bertengkar. Wal khamis, yang kelima, adab yang kelima, ayyada'u bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Itu juga penting. Adab yang kelima adalah yaitu memanggil saudaranya, sahabatnya itu dengan nama yang paling dia sukai. Nah, ini memanggil dengan panggilan sebutan nama yang dia senangi. Terkadang di masyarakat kita ini kurang diperhatikan. Nah, dipanggil kawannya dengan panggilan yang dia sebenarnya tidak suka. Dijuluki kawannya itu, kawannya dipanggil dengan panggilan pada namanya bagus, tapi dipanggil dengan nama yang sebenarnya dia tidak suka. Tapi apa boleh buat, apalah daya. Nama itu sudah kadung familiar, sudah kadung terkenal. Padahal dia tidak suka. Nah, namanya bagus, Abdul Rahman gitu, Abdullah, bagus sudah. Cuma karena entah kakaknya dulu, entah ibunya, entah pakciknya manggil, jadi jelek, jadi tidak enak itu. Nah, maka Al-Quran melarang, apalagi memanggil dengan nama yang sifatnya tidak enak, itu dilarang. Begitu juga menggelar tak boleh dengan gelar yang tidak enak. Wala tanabasu bil alqab. Surah Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah, jangan kamu menggelar saudaramu dengan gelar yang tidak ia sukai. Nah, dia agak pendek orangnya, panggilnya cebol. Wah, itu tidak bagusnya dulu. Nah, ada yang memulai, maka yang mulai ini nanggung dosanya kalau dia sakit. Tidak boleh itu. Kecuali mensifati yang di sini sudah rito. Kayak kita dulu di Jawa itu ada orang Lampung, dia sudah maklum dan tidak tersinggung. Dia ada ujian tunanetra, maka kami panggil dia itu Ajis buta. Dia tidak tersinggung karena memang sudah biasa gitu. Memang justru disitulah letak untuk kenal dia gitu. Kalau disebut Ajis mana gitu. Tapi kalau dibilang Ajis buta, nah itu tahu lah. Dan dia pun tidak tersinggung dengan lakop nisbat ada buta di belakangnya, karena dia merasa sudah biasa memang keadaannya seperti itu. Karena lagi pula buta itu juga tidak merupakan suatu cacat yang sangat merendahkan sekali. Beda kalau dia agak kecil bentuknya, cebol, waduh itu menghina sekali itu, menghina sekali. Atau sangat tinggi, jakung, panggilan jakung. Nah ini kadang kurang diperhatikan. Maka hendaknya kalau manggil orang, bukan hanya sahabat, orang lain pun juga hendaknya memanggil dengan panggilan yang paling disenangi dia. Mana yang nama yang dia sukai. Nah, mana nama atau gelar yang dia sukai. Tapi juga jangan kelewat batas. Ini ada larangan di sini nih. Larangannya apa itu? Yaitu wadzalika min ghairi kadzibin wa ifratin. Memanggil nama saudara dengan nama yang dia senangi, dengan catatan jangan sampai sifatnya ada unsur kebohongan dan berlebih-lebihan. Contoh kebohongan, dia bukan Pak Haji, panggilnya Pak Haji. Dia senang, saya ini senangnya mau dipanggil Pak Haji itu. Tapi dia bilang Pak Haji, nah ini tidak boleh nih. Memang gak dianjurkan memanggil dengan panggilan yang disukai, tapi kalau berbohong tidak boleh juga. Kan tadi anjurannya memanggil saudara dengan nama yang dia senangi atau julukan dia senangi. Dia bilang, aku ini senangnya mau dipanggil Pak Haji itu. Dipanggil Pak Haji, tidak boleh nih. Karena ada unsur kedustaan.
dalam kitab Futuhul Wahhab di Syarhi Manhajul Tulab, Syekh Sulaiman Al-Jamal mengatakan hukumnya bisa haram memanggil orang yang dia statusnya bukan haji dipanggil haji, karena ada unsur kedustaan, ada unsur kebohongan. Beda kalau orang Arab, karena kalau di daerah kita yang namanya Pak Haji pasti maknanya dia sudah berangkat haji. Kalau orang Arab bisa dipelesetkan. Al-Hajj itu bisa bermakna harfiah, makna secara bahasa artinya orang yang menuju, orang yang berangkat, orang yang menuju. Jadi kalau ya haji, orang yang menuju. Kalau orang Arab kadang maknanya bisa makna bukan haji berangkat haji, bermakna bahasa, secara bahasa ya haji ila masjid, wahai orang yang menuju masjid. Kan tidak ada salah itu, karena bisa dipelesetkan maknanya. Tapi kalau orang kita Indonesia tidak bisa kayak, kalau dari panggil haji mesti dia udah pernah berangkat haji. Nah itu tidak boleh juga. Jadi memang dianjurkan memanggil saudara kita dengan nama yang dia senangi, dengan catatan jangan ada unsur dusta atau berlebihan. Yang tidak layak disematkan untuk dia. Dia bukan ustaz dibagi ustaz, tidak boleh. Karena untuk menyenangkan dia, atau dia kita tidak tahu secara persis. Wali Allah, wali Allah, ya wali Allah, untuk nyanjung dia, jangan. Karena itu namanya berlebihan. Walaupun dia senang dipanggil wali Allah. Atau dipanggil tuan guru, masya Allah, tuan guru, senang dia panggil tuan guru. Tapi itu karena sifatnya tidak tepat untuk dia, berlebihan, maka kita tidak dibenarkan. Wa ayyuti alaihi bima ya'rifu min mahasinihi ay mahasini aqwalihi 'inda man yu'athiruhu wa sana'u 'indahu fa inna dhalika min a'zami asbabi fi jalbil mahabbah. Berikutnya ada yang kelima juga masih hendaknya memuji kebaikan-kebaikan yang kita ketahui tentang dirinya, baik itu akhlaknya, apalagi di sini auladihi, anak-anaknya, ahlihi, keluarga dia, hatta ala ilmihi wa tasnifihi, sampai kebaikan urusan ilmu dia, karangan dia, karya dia. Jadi kalau kita tahu, sampaikan saja, puji saja. Kita respon, masya Allah, mantap ya, anak berhasil jadi orang yang berpendidikan semua. Itu kan memuji kebaikan yang ada pada anaknya yang disebabkan pada dia. Itu tidak masalah. Sampaikan wa ayyutiya alaihi. Pujilah dia bima ya'rifu min mahasinihi, sesuatu yang kita tahu kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Wa ayyashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi. Kemudian juga berterima kasih atas kebaikan yang dia berikan kepada kita. Sekalipun kebaikan itu sifatnya barunia. Bal yashkuruhu ala niyatihi wa illam yatimma dzalik. Sekalipun barunia kebaikan itu pun perlu kiranya berterima kasih. Walaupun belum terlaksana, kata Imam Nawawi. Ada orang mau berbuat baik dengan kita, kalau sudah dikerjakan lebih-lebih lagi, hendaknya ucapkan terima kasih. Minimal ucapannya itu dalam hadis, man suni'a alaihi ma'rufun faqala jazakallahu khairan faqad ada syukrah. Siapa yang diberikan kebaikan oleh saudaranya lalu mengucapkan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu, itu sudah paling minimal untuk membalas kebaikan orang itu. Apalagi bisa membalas, maksudnya itu sudahlah mengucapkan jazakallahu khairan, tambah lagi kalau bisa membalas kebaikan yang dibuat lebih lagi. Itu lebih lagi. Minimal ucapkan terima kasih dan jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah balas kebaikan. Itu minimal. Kalau sudah seperti itu sudah batasan minimal menunaikan hak terima kasih kita kepada saudara kita. Di sini maka Sayyidina Ali mengatakan, man lam yahmad aqahu ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni sani'ah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada niat baik saudaranya, maka dia tidak akan bisa berterima kasih
terhadap perbuatan baik saudara. Jadi niat saudara kita yang ada niat baik itu pun perlu terima kasih. Mungkin lagi berjalan tiba-tiba ketemu kawan, dan kawannya, wah gimana tadi berangkat? Tidak ada, saya lihat, mau saya balik, rencana saya tadi niatnya mau ngajak kamu makan. Nah itu kan niat baiknya, cuma tidak terlaksana. Maka itu pun perlu terima kasih. Oh ya, terima kasih sudah ada niat mau traktir saya. Niat baik dia pun harus diterima kasih, kata Sayyidina Ali. Kalau niat baik orang lain belum bisa kita terima kasih, maka dia tidak akan bisa berterima kasih dengan perbuatan baik orang lain. Jadi walaupun urusan niat itu hendaknya kita juga tetap mengucapkan terima kasih, bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut. Berikutnya wa ayyadhu anhu fi ghibatihi idza mu'arrada li ilmihi. Hendaknya dia membela saudaranya yang dirusak kehormatannya di saat dia tidak ada. Nah, ini ada dari A. Ini kawan kita nih, sahabat kita. Ada orang lain yang musik saya ini buruk-burukan teman kita. Maka sebisa mungkin kita harus mencegah orang ini jangan sampai mencoreng nama baik. Apa itu memfitnah, apa itu mencaci maki dia, ataupun mungkin menghibah, menggosip dia. Berusaha untuk membela. Ini adab dengan cara didiamkan, di stop, atau dengan pembelaan. Dan dia seperti itu. Nah, pokoknya harus wa ayyadhu anhu fi ghibatihi idza tu'arrada bi'irdihi. Hendaknya membela saudaranya ketika dia tidak ada saat dia dirusak kehormatannya. Kemudian wa ayyansahu bil lutfi wa taqrir. Hendaknya menasihati saudaranya dengan lembut dan cukup dengan sindiran. Idza nada ilaihi, ketika saudara tersebut memang butuh untuk dinasihati. Paling utama adalah menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak depan orang banyak. Baik para hadirin dan hadirat rahmat yang Allah, mungkin barangkali cukup sampai di sini. Berhubung waktu sudah mau masuk Isya, kita akhiri dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali al-nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.